Halo guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue Rehan tentunya di channel kita Ray Creator. Untuk kali ini gue bakal ngasih tahu sama kalian bagaimana cara gue bikin konten untuk channel Ray Creator. Dan bagi kalian yang baru pertama kali nonton video gue biasanya ceritain tentang bagaimana kondisi di Jepang ataupun informasi-informasi seputar Jepang. Dan juga ada beberapa juga video puisi, musikalisasi puisi, dan kalian bisa langsung cek di playlist. So, simak videonya sampai habis, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Cekidot. Oke guys, sesuai dengan intro yang udah gue sebutin tadi, gue bakal ngasih tahu bagaimana cara gue bikin konten untuk channel Ray Creator itu sendiri. Nah, step dari awal sampai akhir gue bakal ceritain di video ini, jadi jangan skip video ini supaya kalian tahu bagaimana step gue untuk bikin konten untuk channel Ray Creator itu sendiri. Sebenarnya ada dua perbedaan yang bisa gue sebutin. Yang pertama itu perbedaannya gue ngedit di laptop, yang kedua itu gue ngedit di handphone. Nah, untuk kali ini gue bakal ngasih tahu step by step bagaimana cara gue bikin konten di channel Ray Creator dengan cara ngedit di laptop kayak gitu. Oke, mungkin nanti gue juga akan nge-share ke kalian bagaimana cara gue ngedit di smartphone tentunya, karena gue juga adalah salah satu YouTuber dengan modal smartphone doang tanpa kamera. Jadi nanti mungkin di video selanjutnya kalau misalkan kalian pengen banget tahu bagaimana sih cara gue ngedit di smartphone, langsung aja ketik di kolom komentar supaya nanti kalau misalkan banyak yang request, nanti gue bikinin kontennya kayak gitu. Oke, langsung aja step pertama. Yang pertama adalah bagaimana sih gue mikirin bagaimana itunya, misalkan konsepnya seperti apa untuk video selanjutnya, dalam artian ini untuk minggu ke depan nih, video apa sih yang bakal gue bikin gitu kan, unboxing kah, ataupun traveling kah, ataupun mungkin review-review, ataupun gue sekedar ngobrol-ngobrol gitu misalkan. Nah, ataupun gue juga bikin konten puisi, misalkan musikalisasi puisi yang biasa ada di channel kumpulan-kumpulan puisi. Itu biasanya gue konsep dulu dari awal apa yang bakal gue bikin kontennya. Kalau misalkan konsepnya udah kelar, langsung ke tahap kedua. Tahap kedua biasanya gue syuting. Nah, syuting itu biasanya kalau misalkan untuk konten puisi sendiri gak perlu syuting. Kalau misalkan footage sendiri gue langsung syuting sendiri, cari-cari footage-nya. Tapi kalau misalkan untuk gue gak cari footage sendiri, gue biasanya searching footage yang menyediakan footage secara gratis. Nah, kalau misalkan gue syuting kayak ngobrol kayak gini, gue bakalan syuting dan cari-cari lokasi yang emang tepat untuk video syuting tersebut. Dan juga gue langsung setup, misalkan pakai tripod handphonenya, terus pakai mic eksternal dan lain sebagainya. Dan ini juga gue pakai mic eksternal dan gue sembunyiin di sini. Ntar dulu. Nah, ini nih, ini mic eksternal. Nah, setelah semuanya selesai syuting, gue langsung aja syuting dari mulai scene A, scene B, scene C, scene D sampai terakhir, dari mulai intro sampai ending gue syuting. Kalau misalkan udah semuanya udah syuting udah kelar, file-filenya gue langsung yang dari HP gue transfer ke laptop. Dan dari mulai dari mulai videonya, terus dari mulai, karena gue juga biasanya nyimpen file-file backsound di smartphone, gue gak nyimpen di laptop. Kenapa? Karena gue suka ngedit di smartphone juga, makanya gue simpen backsoundnya di smartphone. Makanya itu kalau misalkan gue ngeditnya di laptop, gue transfer juga untuk backsoundnya. Jadi backsound videonya, terus misalkan kalau gue pakai audio eksternal handphone yang lain, misalkan gue pakai handphone yang lain untuk audionya, gue juga transfer audio, transfer video, dan juga transfer backsound dan lain sebagainya ke laptop. Setelah semuanya selesai, gue langsung tahap editing. Itu adalah tahap ketiga kalau nggak salah ya. Itu 1, 2, 3 deh kalau nggak salah. Jadi tahap 3 itu tahap editing. Biasanya aplikasi apa sih yang gue gunain untuk editing di channel Ray Creator itu sendiri? Biasanya kalau misalkan di smartphone gue pakai KineMaster, tapi kalau misalkan di laptop, karena ini ngebahas tentang di laptop, gue pakai Adobe Premiere Pro. Kalau misalkan dulu untuk video-video dulu gue sempet pakai Sony Vegas, terus pakai Power Director, dan sekarang gue pakai, untuk yang sekarang dan gue pakai sampai saat ini adalah Adobe Premiere Pro. Untuk sampai saat ini ya, gue pakai Premiere Pro untuk editingnya, dan gue editing di laptop untuk editingnya, dan sesekali gue juga editing di HP kalau misalkan gue lagi buru-buru pengen cepat upload kayak gitu. Next, ke tahap selanjutnya, ke tahap 1, 2, 3, 4 ya kalau nggak salah. Ke tahap 4 adalah proses revisi. Jadi setelah gue edit
udah langsung gua render dan gua balik lagi direvisi lagi satu persatu, misalkan dari videonya, dari misalkan audio, oh ini backsoundnya kegedean nih, langsung gua edit lagi. Kalau misalkan ini sebenarnya footage-nya lebih diperpanjang sebelah sini, kayaknya bagus nih gitu kan, langsung gua cek satu persatu. Kalau misalkan udah bener fix, oh ini udah keren, langsung previewnya udah keren, udah bagus, langsung gua render. Dan tahap selanjutnya setelah semua video sudah kelar, itu adalah tahap selanjutnya, itu adalah tahap yang paling ribet kalau menurut gue pribadi. Kenapa? Yang pertama adalah untuk tahap selanjutnya itu adalah proses upload ke YouTube. Nah, sebelum proses upload ke YouTube, gue biasanya nyiapin yang namanya satu, judul. Karena judul sebenarnya, kalau judul itu udah gue siapin dari awal, dalam artian dari konsep aja udah kepikir, misalkan judulnya mau bikin judul apa. Tapi bukan hanya bikin judul yang asal-asalan, tapi gue juga mikirin yang namanya SEO ya. SEO, Search Engine Optimization. Jadi di YouTube itu ada Search Engine Optimization. Kalau misalkan gue yang asal-asalan aja, gue gak optimalin untuk SEO-nya, tapi alangkah baiknya dioptimalin SEO-nya dari mulai judul, dari mulai deskripsi, keyword, dan juga thumbnail. Nah, ada 4 tahap ini yang emang agak cukup ribet biasanya. Gue mulai cari-cari, searching yang namanya judul yang emang bagus dan juga relevan dengan video gue. Yang kedua, gue bikin deskripsi yang kalau misalkan gue gak lagi males untuk bikin SEO-nya, gue asal aja bikin deskripsinya. Tapi kalau misalkan gue lagi fokusin bikin deskripsinya yang bagus, yang standar, yang bener-bener SEO banget, itu bakal gue perhatiin satu persatu. Dan juga gue bakal cari-cari keyword yang berhubungan dengan video gue, supaya video gue gampang dicari di YouTube dan banyak viewernya yang datang dari pencarian YouTube tersebut. Yang ketiga, yang keempat adalah bikin thumbnail. Bikin thumbnail itu biasanya gue bikin kalau misalnya di laptop, gue bikin pakai Adobe Photoshop. Kalau misalnya di laptop itu lebih gampang banget. Gue tinggal edit dikit, kasih teks, kasih warna, langsung edit sebagainya, itu gampang banget kalau misalnya di Photoshop. Tapi kalau misalkan di smartphone, mungkin gue rekomendasiin bikin thumbnail tuh pakai Canva. Itu bisa pakai Canva. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet, gue juga biasanya bikin thumbnail di KineMasternya juga, langsung gue bikin thumbnail di sana. Jadi gue tinggal geser di videonya. Oh, ini di video ini, di scene ini, di detik ini bagus banget buat thumbnail misalkan. Gue geser ke situ, langsung gue edit, tambah teks dan lain sebagainya, langsung gue capture dan gue langsung jadiin untuk untuk thumbnail. Itu kalau misalnya di smartphone. Tapi kalau misalnya di laptop, gue biasanya pakai Adobe Photoshop. Kayak gitu. Itu step 4. Yang itu agak ribet banget. Dari mulai judul, deskripsi, keyword, dan thumbnail itu gue bikin. Nah, semua udah selesai. Langsung upload ke YouTube. Langsung loading saya dari 0 sampai 100%. Diproses selesai. Langsung tambahin judul, deskripsi, keyword, tambahin edit thumbnail. Terus juga gue tambahin, masukin ke playlist. Terus edit juga dan lain sebagainya. Pokoknya proses upload video YouTube gue langsung selesain dari step 1 sampai terakhir. Udah selesai, langsung di publish. Nah, jadi kalau misalnya sudah di publish, apa cukup sampai situ aja? Enggak sampai di situ aja. Biasanya gue langsung share link-linknya ke berbagai sosial media yang emang gue punya. Misalkan kayak misalkan di Instagram. Jadi kalau kalian yang belum follow Instagram gue, kalian bisa langsung cek follow Instagram gue di rehan_official, ataupun bisa langsung klik link di description box. Kalian bisa langsung klik di sana supaya kalian bisa tahu update-update apa aja yang emang gue update di Instagram. Biasanya gue juga update masalah tentang lokasi-lokasi keren di Jepang, kalau misalkan di Instagram kayak gitu. Dan kalian bisa juga dapetin notifikasi kalau pas gue upload video baru. Jadi di Instagram gue kasih linknya bahwa nih ada video baru di YouTube, kalian bisa tonton di sini. Untuk lengkapnya langsung ke YouTube kayak gitu. Gue bisa share di Instagram, share di Facebook, dan juga share link di WhatsApp. Biasanya banyak teman-teman gue yang suka nontonin, jadi gue share juga linknya via WhatsApp kayak gitu. Itu ada proses terakhir setelahnya upload video, langsung di share, disebarin linknya supaya langsung dapat engagement pertama setelah upload video. Dan itu bagus banget untuk perkembangan YouTube dan juga untuk pergerakan daripada analitiknya, supaya kelihatan kalau misalkan video pertama kali diupload berapa sih yang nonton, berapa sih yang like, dan berapa yang komen misalkan, ataupun dari mana aja sih trafficnya bisa kelihatan dan bisa di evaluasi nanti pas di akhir bulan, supaya kita
bulan depannya bisa lebih optimal lagi dalam pembuatan videonya. Kayak gitu. Itu adalah step dari awal sampai akhir bagaimana channel Ray Creator membuat videonya. Jadi, bagi kalian yang mau bikin konten di YouTube, kalian juga harus pikirin bagaimana step dari awal sampai akhir dan juga bagaimana kalian metode promosinya, bagaimana editingnya, di mana editingnya kalian juga bisa dipikirin. Dan mudah-mudahan video ini menjadi bahan referensi buat kalian supaya kalian bisa lebih gampang dan bisa menjadi acuan bagaimana sih cara bikin konten di YouTube kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Misal kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung ketik aja di kolom komentar supaya gue bisa tahu pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan jangan lupa klik like dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu bagaimana proses pembuatan konten di channel Ray Creator kayak gitu. So, itu aja mungkin untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Salam Ray Creator.